Baik, materi yang diberikan kepada saya, eh, bagaimana peran perempuan TAPI dan kebijakan pemerintah terhadap perempuan TAPI secara khusus. Nah, berbicara tentang perempuan, kita bicara perempuan secara luas, tetapi hari ini dalam konteks Kongres pertama masyarakat adat TAPI, maka panitia menyediakan uang khusus untuk berbicara tentang perempuan. Karena itu, apa yang tadi saya sampaikan, bagaimana konsep diri perempuan. Dan kita kalau mengerucut, bagaimana konsep diri perempuan kami. Karena itu dalam beberapa materi yang kita sampaikan, konsep diri itu mengandung bagaimana kami bisa melihat diri kami sebagai seorang individu perempuan yang Tuhan tempatkan di tanah TAPI. Lalu ketika kita mengerucut, kita akan melihat bagaimana perempuan adat yang ada di lingkungan suku-suku tertentu. Dengan demikian, ketika kami bicara tentang konsep diri, maka di sana terkandung bagaimana kami bisa menilai diri kami dari menilai pengetahuan kami mengenai potensi diri kami. Kemudian dari situ kita mulai berangkat dan juga berharap bagaimana saya mengharapkan supaya diri saya akan menjadi seperti apa. Nah, ini akan memotivasi kita perempuan untuk bagaimana mainkan peran di lingkungan dimanapun kita ada. Nah, hari ini materi yang saya sampaikan juga fokus kepada hak-hak perempuan yang selama ini juga kita tidak menikmati. Bagaimana pasal 47 Undang-Undang Otonomi Khusus juga yang mengatur, memberi perintah untuk memberdayakan, melindungi, menghormati, itu pun tidak maksimal. Karena itu ini merupakan keluh kesah dari seluruh perempuan dalam kongres ini untuk semua yang terjadi selama 20 tahun pelaksanaan otsus yang pertama. Karena itu dalam kongres ini harapan perempuan bahwa kami tidak akan lagi mengalami penderitaan, mengalami meneteskan air mata, tetapi bagaimana kami perempuan juga harus bangkit, memperbaiki diri kami, mereview kembali, mengintrospeksi diri kami melalui ruang-ruang seperti ini. Nah, secara garis besar tadi sudah saya menyampaikan, supaya kita perempuan juga tidak gampang untuk menyerah. Memperjuangkan untuk sebuah kebaikan diri, itu perlu perjuangan. Karena itu, hari ini saya juga dalam materi saya tadi saya juga bagaimana menyampaikan bahwa perempuan Papua itu adalah perempuan surga. Perempuan TAPI adalah perempuan surga. Nah, mengapa perempuan surga? Karena perempuan itu identik dengan kesejukan, kelemah lembutan, kedamaian. Sehingga perempuan surga itu artinya kita perempuan TAPI, perempuan Papua, kita hadir di mana saja, kita harus memberikan kenyamanan, bukan memicu masalah. Kita harus hadir membawa berkat, harus berdiri menjadi berkat. Maka itu perempuan Papua itu, perempuan TAPI itu identik dengan perempuan surga. Kemudian juga dalam materi saya tadi, perempuan itu difilosofikan sebagai noken bagi saudara-saudara laki-laki. Perempuan Papua itu adalah noken ekonomi bagi semua saudara-saudara laki-laki. Perempuan itu penjaga. Nah, mengapa? Makanya tadi ada ibu yang bertanya, tadi ibu bilang perempuan noken. Kalau misalnya ada pembayaran mas kawin, kami perempuan tidak boleh langsung taruh di atas tempat yang dilaksanakan pembayaran, harus diberikan kepada saudara laki-laki. Itu baru peran perempuan adat muncul di situ. Jadi perempuan, supaya kita semua perempuan harus mengenal jati diri kita. Lalu setelah kenal jati diri kita, maka enak sekali kita mainkan peran. Ya, ketika kita ada di ranah publik, kita harus tampil seperti apa. Kemudian kita ada di ranah domestik, di dalam keluarga, kita harus bagaimana peran kita. Karena itu, dalam materi saya hari ini, bagaimana kita bisa memainkan peran, membagi peran untuk memberikan berkat dan menghadirkan suasana yang damai, aman, dan juga kita hadir membawa sukacita buat setiap lingkungan di mana kita ada, baik di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, atau di ranah domestik, bahkan juga di ranah publik.
Ya, sehingga kita perempuan Papua dan terutama khusus hari ini dalam konteks kongres ini berarti kami bicara tentang diri masyarakat adat, termasuk di dalamnya adalah perempuan. Jadi kiranya materi yang saya sampaikan tidak hanya terbatas untuk kami perempuan tadi, tetapi bagaimana dari tempat matahari terbit, seluruh perempuan Papua, perempuan Tabi, kita harus bangkit untuk menjadi berkat dan menjadi terang buat saudara-saudara kita yang ada di daerah lain. Dan akhir dari penyampaian saya, hari ini Kongres akan melahirkan beberapa rekomendasi untuk bisa disampaikan sebagai masukan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan juga di dalam RPP yang sementara ini lagi dibahas. Dan lebih dari itu, dalam event negara, kami juga sebagai orang Tabi, kami juga harus siap untuk menyambut, mendukung, mensukseskan pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di tanah Papua. Dengan demikian, semua kita orang Papua harus bangkit menjadi tuan dan nyonya yang baik, menjamu semua tamu kita yang datang di tanah Papua. Termasuk juga kemarin dalam pembukaan, kami juga sudah menyerahkan buku kepada pihak pemerintah provinsi, kiranya itu menjadi kontribusi dari masyarakat adat Tabi buat pemerintah dalam hal menyambut semua tamu dan atlet ofisial yang datang di Papua sebagai produk tanah Papua untuk mempromosikan dan memperkenalkan jati diri orang Papua dan tanah Papua. Terima kasih.